Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal cara mengatasi uji normalitas yang tidak normal dengan outlier case-based diagnostic di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam outlier case-based diagnostic. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai yang ekstrim, baik untuk variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada beberapa penyebab dilakukannya outlier. Di antaranya, yang pertama yaitu kesalahan dalam mengentri data. Yang kedua, gagal mendeteksi adanya missing value dalam SPSS. Yang ketiga, anggota populasi yang dijadikan dalam sampel ternyata salah. Yang keempat, memiliki nilai yang ekstrim dan tidak berdistribusi secara normal. Outlier case-based diagnostic dilakukan ketika ada data yang memiliki nilai residual terstandarisasi di atas 3 atau di bawah -3 yang muncul pada output SPSS, yang lebih tepatnya pada tabel case-based diagnostic. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam video ini saya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen dengan jumlah data sampel sebanyak 60 data. Dan langsung saja saya akan melakukan analisis data. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk variabel Y, kita masukkan ke kolom Dependent. Selanjutnya, untuk variabel X1 dan variabel X2, masukkan ke kolom Independent. Lalu pilih Statistik, checklist pada Case-Based Diagnostic, di mana tujuannya untuk memunculkan tabel case-based diagnostic. Lalu pilih Continue, selanjutnya pilih Save, checklist pada Unstandardized Residual, di mana tujuannya untuk memunculkan variabel Res1 atau variabel Unstandardized Residual. Lalu pilih Continue, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression yang pertama. Namun kita abaikan saja output ini. Karena apa? Karena tujuannya untuk memunculkan variabel Res1 atau variabel Unstandardized Residual. Nah, variabel inilah yang akan saya analisis menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel Unstandardized Residual ke kolom Test Variable List, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output One Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang pertama. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai asymptotic to tail, di mana nilai asymptotic yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, yang artinya data tidak berdistribusi secara normal. Maka dari itu, dianjurkan melakukan metode penyembuhan agar asumsi normalitas data terpenuhi. Nah, di dalam video ini, saya akan melakukan metode penyembuhan dengan cara outlier case-based diagnostic. Nah, pada output regression yang pertama ada tabel case-based diagnostic, yang artinya ada data yang terdeteksi outlier, yaitu pada data ke-52.
di mana data ke-52 ini memiliki nilai standar residual sebesar minus 5,065. Maka dari itu, data ini harus dieliminasi. Caranya, kita bisa pilih data ke-52, lalu klik kanan, pilih clear. Nah, tahapan selanjutnya, kawan-kawan semua bisa melakukan analisis data ulang. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Dan kawan-kawan semua bisa langsung pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression yang kedua. Namun kita abaikan saja output ini. Karena apa? Karena dalam data view program SPSS muncul variabel baru, yaitu variabel res2 atau variabel unstandardized residual yang kedua. Nah, variabel inilah yang akan saya analisis menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residual yang kedua ke kolom test variable list, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test yang kedua. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai asymptotic to tail, di mana nilai asymptotic yang didapat sebesar 0,039. Nah, nilai ini kurang dari 0,05, yang artinya data masih tidak berdistribusi secara normal. Nah, yang perlu kawan-kawan cermati pada output regression yang kedua ini, ada tabel case-wise diagnostic lagi, di mana dalam tabel case-wise diagnostic ini terdapat data yang terdeteksi outlier, yaitu pada data ke-52, di mana data ke-52 ini memiliki nilai standar residual sebesar minus 3,868. Nah, data ini perlu dieliminasi. Caranya sama, kita bisa pilih data ke-52 lagi, klik kanan, lalu pilih clear. Selanjutnya, kawan-kawan semua bisa melakukan analisis data ulang. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear, lalu pilih OK. Nah, pada output regression yang ketiga ini, tidak ada tabel case-wise diagnostic, yang artinya sudah tidak ada data yang terdeteksi outlier. Dan kawan-kawan semua bisa melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang ketiga. Caranya sama, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residual yang terakhir atau variabel unstandardized residual yang ketiga ke kolom test variable list, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ketiga. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai asymptotic to tail, di mana nilai asymptotic yang didapat sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yang artinya data sudah berdistribusi secara normal setelah dilakukannya outlier case-wise diagnostic. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana mengatasi uji normalitas yang tidak normal dalam analisis regresi menggunakan metode outlier case-wise diagnostic. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal metode ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.